Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang melaporkan kasus dugaan penyiksaan anak berusia 13 tahun dengan inisial AM yang diduga dilakukan oleh polisi ke Komnas HAM. Sementara Polda Sumatera Barat berkeyakinan meninggalnya AM bukan diakibatkan penyiksaan yang dilakukan polisi, namun akibat tindakan AM meloncat dari atas jembatan. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Sabara Polda Sumba yang menyebabkan AM, pelajar 13 tahun meninggal dunia Selasa 25 Juni 2024 lalu, diadukan LBH Padang ke Komnas HAM. Pelaporan ini dilakukan agar Komnas HAM mempercepat penanganan kasus penganiayaan AM untuk mendesak Polda Sumbar agar mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan berat tersebut. Menurut Koordinator Divisi Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan sejumlah saksi, usai ditangkap karena melakukan tawuran, AM sempat dianiaya polisi hingga pingsan saat berada di Polsek Kuranji. Belakangan, tubuh AM ditemukan mengapung di sungai di bawah jembatan Kuranji dengan kondisi meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, di sekujur tubuh AM ditemukan luka sundutan rokok, lebam di perut. Menurut LBH Padang, dugaan penyiksaan oleh aparat tidak hanya dialami AM, namun juga menimpa sejumlah teman AM yang turut ditangkap polisi, seperti dipukuli dengan rotan, ditendang, hingga disundut rokok. Diperlukan jangkauan-jangkauan negara untuk melihat kasus ini, salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua, untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam. Usai menerima aduan LBH Padang, pihak Komnas HAM menyatakan penanganan kasus anak yang akan tawuran yang dilakukan petugas Sabara Polda Sumbar salah kaprah dan diduga kuat melanggar hak asasi manusia. Kematian Afif ya, seorang pelajar berusia 13 tahun itu juga tidak wajar, dan itu kami menduga bahwa memang ada tindakan ketidaksewenang-wenangan dari polisi. Selain mengadu ke Komnas HAM, pada Rabu 26 Juni 2024, tim advokat dari LBH Padang juga mendatangi kantor LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan terhadap 6 orang saksi yang mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap korban, serta perlindungan terhadap keluarga korban AM. Pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK ini dilakukan untuk menjamin keamanan para saksi dan korban dari dugaan intimidasi dan ancaman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Polda Sumatera Barat masih berkeyakinan meninggalnya AM bukan karena penyiksaan, melainkan akibat meloncat dari atas jembatan. Keyakinan ini menurut Kapolda Sumbar Irjen Suharyono didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan Polresta Padang dan Polda Sumbar. Hari itu kita lepaskan yang 18 itu kita kembalikan ke orang tuanya dulu. Dengan motor-motor tetap kita sita, barang bukti tetap kita amankan, tetapi baru setelah diketahui siang hari itu saudara Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan di sungai di Kuranji. Berdasarkan penjelasan Polda Sumbar, peristiwa meninggalnya AM bermula saat 30 personel Polda Sumbar berpatroli untuk mencegah tawuran pemuda di Padang pada Minggu dini hari 9 Juni 2024. Saat berpatroli, polisi menemukan sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran di sekitar jembatan Kuranji, bypass Padang. Aparat mencegat satu rombongan remaja yang diduga hendak pergi ke lokasi tawuran. AM berada dalam rombongan itu. Polisi kemudian menangkap 18 remaja yang ikut rombongan serta mengamankan sejumlah senjata tajam. Seorang remaja ditahan karena membawa senjata tajam, sedangkan 17 lainnya dipulangkan. Pada siang harinya, jenazah AM ditemukan di bawah jembatan Sungai Kuranji. Hingga kini, kasus kematian AM masih dalam tahap penyelidikan.
Polda Sumbar memastikan akan mengusut tuntas kasus penemuan mayat AM ini. Kasus meninggalnya AM ini mendapat sorotan luas dari masyarakat setelah informasi dugaan terjadinya penyiksaan terhadap AM oleh polisi beredar di media sosial. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suaryono menyatakan pihaknya telah memeriksa 40 anggota polisi terkait dugaan kekerasan terhadap 18 anak dan pemuda yang hendak tawuran di Kota Padang 9 Juni 2024 lalu. Dari hasil pemeriksaan, 17 anggotanya terbukti melanggar prosedur. Polda Sumbar segera menggelar sidang etik kepada 17 anggota polisi tersebut. Sementara Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto mengatakan dalam proses monitoring dan klarifikasi terungkap ada pelanggaran dalam bentuk kekerasan. Mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya. Secara internal memang ditemukan adanya pelanggaran, dan beliau sudah mengumumkan di forum ini siapa saja yang terlibat dan akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan, kemudian didahului dengan